Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk pembacaan kita kali ini, Kevin khususkan untuk kalian yang mungkin cintanya adalah cinta bersegi-segi. Ada hal apa sih yang mungkin berkaitan dari perasaannya dia kepada kamu, terutama untuk sahabat bagian yang cintanya adalah cinta bersegi-segi. Cinta bersegi-segi terkadang terjebak di waktu yang tidak tepat. Namun perasaan-perasaan kamu kepada diri dia seperti ada yang bergejolak di dalam hati. Dan kita akan lihat apa sih yang dia rasakan tentang kamu untuk saat ini, untuk energi terupdate-nya ya sahabat bagian. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menalah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Cinta bersegi-segi. Perasaannya dia kepada kamu saat ini. Bagaimana perasaannya dia kepada kamu sahabat bagian untuk saat ini. Energi terupdate-nya. Ini adalah cinta bersegi kamu yang terhubung kepada kamu, terhubung kepada perasaannya dia kepada sahabat bagian. Kita tarik dulu untuk energinya. Ini adalah signifikatornya, energinya dia, perasaannya dia kepada sahabat bagian. Apa yang paling dia rasakan kepada diri kamu, dan ada hal apa yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat ini ya. Kita lihat untuk energi yang pertama, kartunya adalah air kedua. Saat bagian air kedua di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang cinta, kasih sayang, perasaan yang besar. Jadi kalau boleh dibilang perasaannya dia sama kamu itu masih ada rasa cinta, masih ada rasa suka. Simbolnya Nyi Dasimah bertemu dengan sosok putih di sini. Mereka terkoneksi. Mereka memiliki frekuensi yang sama. Mereka berada di dimensi yang sama. Dalam artian saat bagian apapun yang kamu rasakan terhadap diri dia juga merasakan hal yang sama. Cinta ini memang terikat oleh gairah yang kuat. Yang terkadang kamu bertanya-tanya, kenapa cinta bersegi-segi itu cintanya justru terlalu besar. Dan memang besar banget energi cintanya. Perasaannya nggak bisa dibendung. Karena kalian berada di dimensi yang sama atau frekuensi yang sama. Sama-sama mungkin berada di kondisi kehidupan dengan masalah-masalah problematika yang sama juga kisahnya. Sehingga kalau ketemu, kau dan diri dia memiliki alur yang sama. Dan kemudian terjadi koneksi di situ. Kevin merasakan orang ini masih ada perasaan suka sama kamu. Masih satu vibrasi dengan kamu. Ketika kamu mungkin berpikir bahwa kangen sama dia, justru dia lebih kangen. Ketika mungkin kamu berpikir bahwa ingin meninggalkan diri dia, justru yang terlintas di dalam benaknya dia adalah rasa kuat ingin menghubungkan hubungan ini kembali. Makanya energi tarik ulurnya tuh kuat. Kartu air kedua ini adalah bentuk dari janji perasaannya dia kepada kamu bahwa dia ingin memiliki kamu secara emosional. Karena kami melihat perasaannya dia saat ini ke kamu itu adalah rasa cinta yang gak bisa dibendung. Dan kalau berkaitan apakah dia masih sayang sama kamu? Jawabannya adalah masih. Walaupun statusnya adalah cinta bersegi-segi yang terkadang tidak bisa memiliki satu sama lain, tapi hatinya dia selalu terarah kepada kamu. Perasaannya dia selalu terarah kepada kamu. Two of Cup atau air kedua ini adalah rasa cinta, perasaan emosional. Hampir sama seperti kartu The Lover di dalam kartu tarot ya sahabat bagian. Air kedua ini adalah bentuk dari indikasi bahwa orang ini terhubung kepada kamu secara emosional. Dan bukanlah sebuah kebetulan dia bertemu dengan kamu, karena dia ngerasain kenyamanan ini untuk saat ini, perasaannya ini tertujunya sama kamu. Dan hati-hati,
Kalian sudah masuk ke dalam kemelekatan secara emosional di sini. Dan masing-masing di antara kalian sama-sama butuh ikatan emosional yang mendalam. Dan ini sudah tercandukan. Makanya susah banget untuk melepasin hubungan cinta bersegi-segi. Ketemu di awal sebuah hubungan, vibrasi kalian itu udah sama. Ibarat kata dia punya masalah, mungkin persoalan dengan kehidupannya dia, di persoalannya dia dengan pernikahannya dia atau apa, atau sebaliknya kamu. Ketika ketemu nih curhat tuh nyambungnya tuh wah bagus banget. Atau mungkin juga ini adalah dia ini mungkin adalah cinta lokasi kamu, bertemu di lokasi yang sama dalam rutinitas yang sama, yang sifatnya adalah setiap hari melakukan, atau mungkin juga teman kantor kamu, teman pekerjaan kamu atau apa. Karena banyak sekali pertemuan di situ di energi sebelumnya, sehingga memori-memori yang tersimpan ini sudah menjadi kebiasaan, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan perasaannya tentang segala bentuk aktivitas kamu ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah penyihir tua, saat kebahagiaan. Penyihir tua kartunya bernomor 5. Kalau di dalam tradisional tarot itu namanya adalah The Hierophant, dan Hierophant itu identik dengan cinta secara spiritual. Kevin mendapatkan sebuah pertanyaan dari saat kebahagiaan, apakah cinta bersegi-segi itu bisa masuk ke dalam cinta secara spiritual? Jawabannya adalah bisa. Apa sih yang gak mungkin di dunia ini? Kalau mungkin saat kebahagiaan berpikir, apakah cinta bersegi-segi itu bisa berevolusi menjadi cinta secara spiritual? Bisa. Bisa saat kebahagiaan. Namun proses untuk menuju cinta secara spiritual itu tidak semudah itu. Harus melepaskan yang namanya kemelekatan, ketergantungan, hasrat. Karena cinta secara spiritual itu adalah mendalami hubungan, bukan hanya sebatas hubungan emosional, fisik atau mental saja, tapi secara spiritual ini dijadikan sebagai hubungan itu pertumbuhan secara pribadi untuk menjadi lebih baik lagi. Meskipun cinta tak harus memiliki, pelepasannya adalah kebahagiaan. Untuk bisa menyadari bahwa cinta yang indah memang harus ada sumber keikhlasan dan penerimaan diri. Masuk ke dalam cinta secara spiritual tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Dan Kevin menjawab pertanyaan dari saat bagian di kolom komentar. Apakah cinta bersegi-segi bisa tumbuh menjadi cinta secara spiritual? Bisa saat bagian. Apa sih yang gak bisa? Kalau misalkan kamu mau mempelajari tentang cinta secara spiritual, kesadaran dan lain sebagainya, mungkin kalian cek ya di beberapa videonya Kevin. Dan Kevin tidak pernah mengejat bahwa cinta bersegi-segi itu adalah hina, itu adalah perselingkuhan, itu adalah gini. Pasti ada pembelajaran yang bisa diambil, termasuk dalam kesalahan cinta bersegi-segi. Ada pembelajaran yang bisa diambil. Apakah kamu tumbuh ketika ngejalin hubungan itu atau tidak? Tapi kalau tidak tumbuh, kamu terus-terus terjebak di dalam sebuah kemelekatan, artinya ini adalah waktu untuk kalian untuk berkesadaran. Biar tidak tergerus oleh hasrat atau ilusi di dalam sebuah hubungan, di mana ilusi-ilusi ini akan menciptakan sebuah karma-karma yang berkelanjutan. Kartunya adalah penyihir tua tentang nilai kebijaksanaan dalam hubungan ini. Ini ada satu kartu pesan dari semesta, ya, saat bagian. Dan penyihir tua ini mengindikasi bahwa kalau berkaitan dari diri dia, apa sih perasaannya dia kepada kamu, sampai tua pun dia akan masih ngerasain perasaannya, cintanya kepada kamu sampai tua. Simbolnya ada nenek-nenek. Ini adalah penyihir tua, neneknya Nyi Dasimah ya. Penyihir tua umurnya udah ratusan tahun kalau dalam kisah aslinya ya. Penyihir tua ini memang sudah melewati banyak waktu. Kalau berkaitan interpretasi dari energinya dia, banyak waktu yang sudah dihabiskan kepada diri kamu, dan sampai tua pun orang ini masih ada perasaan suka, ada perasaan emosional kepada kamu. Karena dia sudah terjebak ikatan emosional yang mendalam kepada sahabat kebahagiaan. Namun kalau hal ini justru menyiksa batinnya, segala bentuk rutinitas itu akan menjadi permasalahan. Maka dari itu, berkesadaran dalam ranah cinta secara spiritual untuk bisa memaknai cinta tak harus saling memiliki, cinta dengan keikhlasan dan pelepasan. Ini pasti bisa dijadikan langkah awal untuk kalian menuju cinta secara spiritual.
kalau misalkan kamu pengen tumbuh di situ. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ya aku sepertinya udah putus koneksi dengan diri dia dan gak perlu cinta secara spiritual dengan dia, gak masalah sahabat kebahagiaan. Kevin hanya menjawab pertanyaan dari sahabat kebahagiaan di kolom komentar ya, yang menanyakan tentang apakah cinta secara spiritual itu bisa hadir dalam cinta bersegi-segi, dan apakah cinta bersegi-segi itu bisa tumbuh menjadi cinta secara spiritual. Jawabannya adalah bisa ya. Tapi PR-nya, perjalanannya panjang, bukan hanya sebatas angan-angan saja. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wah, sahabat kebahagiaan. Kenapa ya kalau Kevin membahas tentang cinta bersegi-segi, kartu yang berkaitan dari hawa nafsu, hasrat itu selalu muncul. Kartunya adalah Raja Alas atau Iblis Hutan ya, sahabat bagian. Ini hampir sama di kartu The Devil, tapi kalau dalam setelan tradisional ini masuk ke energi kartu Emperor, di mana Emperor itu membawa kekuatan Mars atau hasrat yang kuat. Simbolnya Nyidasima bersama sosok hitam berbulu di tengah hutan, membawa gairah dan juga kekuasaan. Ternyata perasaannya dia dikuasai oleh hasrat atau gairah yang besar kepada diri kamu. Jadi kalau berkaitan dari apakah dia bisa tumbuh menjadi cinta secara spiritual kepada kamu, ini PR-nya lebih lama lagi nih sahabat kebahagiaan. Dia bahkan bisa butuh waktu 4 sampai dengan 5 tahun untuk bisa berproses menerima kamu sebagai cinta secara spiritualnya. Karena untuk saat ini ternyata dia dikuasai oleh hasrat atau gairah yang kuat kepada kamu. Sehingga untuk masuk ke dalam cinta secara spiritual, dia ke kamu itu koneksinya susah. Karena masih ada hasrat, gairah, nafsu, dan kemelekatan. Untuk bisa masuk ke dalam cinta secara spiritual, ini PR-nya itu harus diselesaikan dulu. Selesaikannya gimana? Ya, kamu harus bisa mengontrol tentang itu. Tapi dia nggak bisa. Dia masih punya hasrat, gairah yang kuat. Karena energi Mars-nya itu kuat banget. Dan bahkan apapun keinginannya dia kepada kamu harus dituruti. Egonya masih ada. Angka 4 ini energinya panas ya, sahabat bagian. Energinya di sini panas atau hasrat atau sesuatu yang belum bisa terkontrol secara emosional ya, sahabat bagian. Dan kalau kamu bertanya lagi tentang apakah dia bisa menjadi cinta secara spiritual kamu, dia butuh waktu 4 sampai dengan 5 tahun untuk bisa memahami, untuk bisa mengontrol hawa nafsunya. Tapi bukan hanya membiarkan saja, dia juga harus berproses juga di situ, sahabat bagian. Oke. Lalu perasaannya dia kepada kamu ada kesatria air. Saat bagian nanti dia akan menghubungi kamu, nanti dia akan menyampaikan sesuatu kepada diri kamu. Kalau hubungan cinta bersegi-segi kamu sama dia masih berkomunikasi, nanti dalam waktu dekat ini dia seperti ingin mengajak liburan atau mengajak bertemu, karena kartunya adalah kesatria. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa hubungannya sudah putus koneksi dengan diri dia, gimana dia? Di sini ada keinginannya untuk datang ke kamu atau menghubungi kamu. Kevin, aku beda negara sama dia. Orang ini akan berupaya untuk cari tahu kamu. Tapi kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk tidak terlibat dalam hubungan cinta bersegi-segi semacam ini, gak masalah, satu bagian. Kalian fokus sama diri kamu sendiri. Karena mau bagaimanapun juga, orang ini masih akan terus mengganggu dan masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena di sini ada kartu Raja Alas yang dikuasai oleh hasrat. Jadi perasaannya dia kepada kamu gimana? Masih ada rasa suka, masih ada keinginan untuk terhubung selalu kepada saat bagian. Terlebih kartunya adalah kesatria air. Air di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang sisi emosional atau perasaan. Dan kesatria itu adalah penggerak. Bergerak membawa perasaan untuk terarah kepada kamu dan menyampaikan bahwa orang ini masih punya perasaan yang besar, perasaan suka, perasaan yang luar biasa banyak kepada diri kamu. Ini adalah energinya. Lalu ada energi apa lagi di kartu yang paling kanan? Wah, tanah ke-9. Sahabat kebahagiaan, dia belum bisa menerima untuk putus koneksi sih. Karena orang ini masih suka sama kamu, dia belum menerima untuk putus koneksi. Kenapa? Ya karena dia masih punya keinginan dan hasrat di tengah di kartu ini. Di sini dia belum bisa menerima kalau harus berakhir. Dia pengennya tetapnya kita jalanin aja. Nah, hati-hati kalau misalkan jalanin aja, nggak punya tujuan apapun, kemelekatan ini akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Sehingga nanti yang terjadi adalah bertahan sakit, melepaskan sulit. Itu bisa terjadi kapanpun. Tarik ulur bisa terjadi kapanpun. Makanya kalian harus
paham tentang 3 komponen cinta yang selalu Kevin bahas, gairah, keintiman, komitmen. Nah, cinta bersegi-segi punya komitmen gak? Keintiman, bagaimana kalian menjaga keintiman, saling mempercayai satu sama lain. Sementara waktu yang diluangkan dalam cinta bersegi-segi itu sangat terbatas sekali. Kenapa? Karena masing-masing di antara kalian mungkin sedang bergelut dengan masalah pernikahan atau dengan pasangan sahnya sendiri-sendiri. Dan ini keterbukaan, banyak hal yang ditutup-tutupi, maka keintimannya menjadi permasalahan. Lalu gairah, datangnya pas butuh doang nggak? Pas lagi bergairah nggak? Jangan sampai hubungannya ini bertemu di dalam sebuah euforia yang besar, di mana itu adalah bentuk dari gairah kalian yang bersama-sama untuk saling mengungkapkan afeksinya satu sama lain. Tapi karena ada niat terselubung di situ, termasuk hasad atau mungkin juga hal lain sebagainya, ini bisa membuat hubungannya itu menjadi tidak lagi tulus atau tidak lagi senatural karena dikuasai oleh hasrat. Dan Kevin melihat orang ini lagi bosan dengan kehidupan rutinitasnya dia. Kalau berkaitan dari bagaimana hubungannya dia dengan pasangan sahnya, kalau dia yang punya pasangan sah, dia lagi bosan secara gairah, dia lagi bosan, makanya dia kenapa tuh terhubungnya kepada kamu cinta berseginya, karena gairahnya dia sama kamu ini membuat dia selalu penasaran kepada kamu. Ini energinya. Oke. Ada sesuatu yang dia rasakan besar kepada sahabat kebahagiaan. Coba kita tarik menggunakan kartu Lenormand ya, sahabat kebahagiaan. Nanti kita lihat kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi ini. Dalam cinta bersegi-segi ini. Oke, ada kartu Sword, ada kartu Man. Kenapa paling banyak dia adalah laki-laki? Ini jujur ya, penontonnya Kevin, kemarin Kevin lihat paling banyak itu perempuan. Paling banyak sahabat kebahagiaan itu perempuan, 80% perempuan. Jadi sisanya penontonnya Kevin itu adalah laki-laki. Makanya di sini nggak tahu kenapa ya, Kevin lihat kartu ini tuh selalu muncul loh, kartunya Man. Jadi yang dibacakan itu paling banyak dia adalah laki-laki. Karena rata-rata penontonnya Kevin paling banyak adalah perempuan. Kita lihat untuk energi yang selanjutnya, Heart. Oke, itu kan bener kan, dia ada rasa cinta sama kamu. Lalu selanjutnya di sini ada Anchor. Wah, udah melekat banget dia. Lalu selanjutnya, satu bagian kalian kalau yang kemarin nonton videonya Kevin, kalian pasti lihat kartu ini kan, Snake. Ini keluar lagi di sebelah kanan. Padahal ini kartu Kevin bersihkan ya. Kalau habis reading seperti ini Kevin bersihkan. Dan selalu Kevin ketuk-ketuk untuk memecahkan frekuensi. Kita lihat kartu yang pertama di sini adalah Sword. Sword ini adalah pengambilan keputusan. Orang ini akan mengambil keputusan bahwa dia cinta sama kamu. Man, paling banyak dia adalah laki-laki. Tapi kalau penontonnya Kevin di sini laki-laki, nanti komplain, Kevin aku laki-laki, dia perempuan, gimana? Nah, ini bisa mengindikasi dia punya divine maskulin yang kuat untuk bergerak, untuk mengambil keputusan yang tujuannya adalah terarah kepada kamu. Kenapa? Karena hatinya dia, ada kartu Heart. Hatinya dia ini lagi pengen diberikan kepada kamu. Jadi alur ceritanya, dia akan memberi sebuah keputusan, dia adalah laki-laki atau dia adalah divine maskulin, atau dia perempuan yang punya divine maskulin yang kuat. Dia akan memberikan hati dan perasaannya kepada kamu. Karena di sini ada kartu Anchor. Anchor itu jangkar. Jangkar itu mengindikasi bahwa dia sudah menetapkan bahwa dia sayang sama kamu. Jangkar itu kan sifat fungsinya adalah untuk menghentikan kapal ya. Dia udah menyematkan hatinya mengambil keputusan bahwa dia nggak bisa ngelupain kamu karena dia sayang sama kamu. Tapi di sini ada kartu Snake. Hubungan ini yang dia rasa dari perasaan cintanya dia, gairahnya. Di sini ada Snake. Snake itu kalau di dalam kartu Lenormand itu memiliki makna hubungan yang toksik, perselingkuhan, hubungan-hubungan yang sifatnya adalah tidak baik. Kenapa? Simbolnya adalah ular, snake. Jadi cinta bersegi-segi ini seperti dikuasai oleh Lilith. Lilith itu di dalam demonologi itu adalah iblis yang menggoda pernikahan. Lilith, Succubus, Incubus, Asmodeus. Ini mereka tuh menguasai hasrat gairah manusia. Sehingga perasaan cinta yang dikuasai oleh hasrat ini bisa membuat manusia itu terlena dalam cinta bersegi-segi. Ini Kevin membahas tentang demonologi. Ya, Kevin membahas tentang demonologi. Pernah Kevin bahas dan Kevin singgung di
akhir tahun 2024 bahwa iblis-iblis yang berkuasa dalam ranah hasrat gairah yang tujuannya adalah memisahkan manusia yang menikah, tahun ini tuh banyak banget. Bukan hanya Succubus Incubus aja, ada Lilith, ada Asmodeus. Mereka akan menguasai hasrat, termasuk hasrat ketamakan, keserakahan. Dan kalian juga bisa lihat ya, di negeri kita tercinta, korupsi luar biasa. Itu dikuasai oleh hasrat, keserakahan. Namun yang kecil-kecilnya adalah tentang sebuah pernikahan, termasuk seseorang yang gak bisa mengendalikan perasaan dan emosional padahal sudah menikah atau sudah punya pasangan, namun tertujunya kepada orang lain. Kenapa? Karena ada ular. Ular itu adalah simbol dari Lilith ya, sahabat bagian iblisnya namanya adalah Lilith. Ini konteks dalam demonologi. Tapi kalau konteks secara psikologi bagaimana? Kalau dalam ranah konteks psikologi di sini, memang orang ini sudah tercandukan oleh kamu. Kenapa? Karena hatinya dia, afeksinya dia, ini sudah ngumpul semuanya dalam ranah hubungan ini. Karena afeksinya udah ngumpul di situ, ketergantungan secara emosionalnya muncul di situ. Akhirnya apa? Hubungannya itu udah kayak nancep di hati dan perasaan. Dan bahkan mungkin kamu juga ngalamin trauma bonding antar hubungan ini dengan dia, yang gak bisa bedain antara cinta dan juga luka. Walaupun udah tahu ini hubungannya sakit dan lain sebagainya, tapi masih mau menerima. Kenapa? Karena ketergantungan, karena keterikatan dan juga kemelekatan itu, sahabat kebahagiaan. Berkaitan dari godaannya dia kepada kamu, perasaannya dia kepada kamu. Simbolnya adalah ular di sini. Kevin ngerasain dia baru mimpiin kamu, sahabat kebahagiaan. Baru mimpiin kamu. Ketika mungkin kamu berpikir, kenapa ya sering mimpiin cinta bersegi-segi, dan habis mimpi itu kayak ada perasaan gimana-gimana pengen terhubung terus. Mimpi itu datangnya dari dua iblis, namanya adalah Succubus dan Incubus, karena mereka bekerja lewat mimpi. Jadi kalau misalkan saat kebahagiaan kalian pernah mimpi sesuatu kepada cinta bersegi-seginya yang tidak sah, dalam artian di luar pernikahan, mimpi apapun konteks mimpinya di situ, entah itu mimpi romantisme, mimpi bertemu, mimpi berbicara, atau mimpi melakukan hubungan intim dengan cinta bersegi-seginya di situ, itu artinya apa? Succubus dan Incubus itu lagi bekerja untuk mengolah hasrat dan juga emosional di situ. Dan Kevin merasakan bagaimana perasaannya dia kepada kamu saat ini. Hasratnya dia, perasaannya dia hadir karena triggernya adalah mimpi. Dia baru mimpiin kamu. Dan ini bisa terbalik antara kamu atau dia, karena bacanya adalah general reading ya, sahabat kebahagiaan. Ini berkaitan dari energinya, dan Kevin singgung sedikit tentang demonologi ya, karena kebetulan Kevin juga pakai kartu Dasimah ya. Jadi Kevin sampaikan secara demonologinya juga. Coba kita cek lagi untuk energi yang selanjutnya. Kita lihat tentang kata hatinya dalam cinta bersegi ini. Semoga kita semua selalu dilindungi, semoga kita semua selalu dijaga oleh Tuhan semesta alam. Semoga kita selalu menjadi orang yang berkesadaran, tidak dikuasai oleh hasrat dan hawa nafsu yang terkadang kita lalai atau lupa dalam hasrat tersebut, yang membuat kita terjebak di dalam sebuah karma. Jangan sampai kebahagiaan kita dicuri. Semua kebahagiaan akan hadir kepada diri kita ketika kita sadar, ketika kita lebih baik untuk bisa memberikan energi cinta kasih terhadap diri sendiri. Oke. Kevin lihat dulu untuk energinya, terutama dalam kata hatinya dia, perasaannya dia kepada kamu untuk saat ini. Kata hatinya dia dalam cinta bersegi-segi. Yang ini dia sampaikan kepada sahabat bagian, kesadaran. Saat bagian dia sadar, dia tahu tentang apa yang dia rasakan kepada kamu itu memang sulit dan salah. Kadang sadar, kadang kumat lagi. Kumatnya apa? Dia mimpiin kamu, kemudian tarik lagi energinya ke kamu. Kadang sadar, udah memberikan jeda, udah memberikan waktu untuk tidak terhubung, tapi hasratnya muncul lagi. Inilah ujian terbesar dalam cinta bersegi-segi.
Kartunya adalah kesadaran. Aku tahu dan aku sadar kita sama-sama berada di hubungan yang salah, tapi aku sadar kamu merasakan apa yang aku rasakan juga. Sama-sama ngerasain kan? Kadang sadar, kadang memilih untuk berhenti, kadang tarik lagi. Dan dia juga tahu. Dia tahu bahwa kamu juga merasakan hal yang serupa dari apa yang dia rasakan. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya dari kartu kesadaran. Aku tahu dan aku sadar kita sama-sama berada di hubungan yang salah. Artinya tahu hubungannya ini salah. Tapi aku sadar kamu merasakan apa yang aku rasakan juga. Ini yang membuat kalian tuh terhubung karena apa? Kalian punya koneksi yang sama. Kalian punya vibrasi yang sama di sini. Sehingga ini yang membuat hubungan kalian tuh terus melekat. Karena banyak sekali kesamaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, takdir. Aku berharap kita bisa hidup bersama suatu saat nanti. Apakah itu takdir yang akan Tuhan berikan kepadaku? Aku membutuhkan jawaban darimu. Satu bagian. Dia merasa bahwa bertemu dengan kamu adalah takdir, tapi dia masih menunggu tentang jawaban dari kamu. Orang ini juga bergantung sepenuhnya sama kamu. Dia bergantung sepenuhnya sama kamu. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Pemblokiran. Tidak perlu membahas apapun tentang ini, aku tak ingin terhubung denganmu. Apakah ada yang diblokir di sini saat bagian? Apakah ada yang diblokir? Kalau ada yang diblokir, jadikan momen ini untuk berkesadaran. Tapi perlu diingatkan, siapapun yang memulai pemblokiran di sini, dia akan diuji dulu. Akan diuji. Yang ngeblokir atau yang diblokir, itu sama-sama akan ngalamin ujian ranah emosional ini. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Berkesadaran, kadang ingat lagi, dan lain sebagainya. Wajar gak sih? Ya wajar, manusiawi. Karena kalian sudah mengalami banyak momen di situ. Walaupun diblokir, masih mengingat. Tapi berusaha sekuat mungkin apakah akan terhubung kembali atau tidak. Jika kasusnya di sini saat bagian, jika kasusnya, karena ini general energi banyak orang, kamu yang diblokir sama dia. Dia di sana energinya naik turun. Kadang ingin membuka, kadang ingin kepoin kamu, terhubung kamu, nggak bisa. Atau mungkin sebaliknya, kamu yang ngeblokir dia. Kamu juga masih ada rasa penasaran. Cek di video-video tarot atau mengujar kepoin dia. Tapi ketika kamu berpikir untuk ngeblokir dia, kamu lebih mengutamakan tentang pertumbuhan dalam diri kamu, perbaikan dalam diri kamu. Itu adalah hal yang paling bagus. Kenapa? Karena dalam ranah cinta bersegi-segi di sini kamu yang ngeblokir dia dan kamu belajar untuk tumbuh, kamu belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya kamu adalah orang-orang yang berkesadaran. Ini energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dalam kata hatinya, komitmen. Mengapa kita tak bisa seimbang? Apakah kita perlu untuk berkomitmen? Dia berpikir untuk berkomitmen dengan kamu. Dia berpikir dalam kata hatinya untuk mencoba yakinin kamu bahwa kita jalanin aja. Tapi kalau ada kata-kata kita jalanin aja, ini sebenarnya sedang menunda yang namanya komitmen. Dia nggak tahu caranya untuk berkomitmen dalam hubungan ini tuh seperti apa dan harus bagaimana. Karena sama-sama belum bisa melepaskan pasangan sahnya. Walaupun banyak sekali permasalahan di sana. Dan nggak semudah itu untuk bisa berpisah. Dalam kata hatinya dia, mengapa kita tak bisa seimbang? Mengapa hubungannya itu naik turun? Apakah kita perlu untuk berkomitmen? Dia lagi memikirkan tentang komitmen hubungan ini. Makanya dia sering ngajakin kamu, udah jalanin aja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, miskomunikasi. Ini sering terjadi. Apalagi Mercury retrograde yang saat bagian, pasti miskomunikasi itu sering terjadi. Mengapa menjadi sekacau ini? Yang aku maksudkan, kau cukup mendengarkanku dan paham apa yang aku sampaikan kepadamu. Masih terlihat egois saat bagian dari kalimat oracle-nya di sini dalam kata hatinya dia. Mengapa menjadi sekacau ini? Yang aku maksudkan, kau cukup mendengarkanku dan paham apa yang aku sampaikan kepadamu. Ini yang menjadi hubungannya miskomunikasi. Sering. Kenapa ada pemblokiran? Karena sering mengalami miskomunikasi. Kenapa seperti ini? Karena di sini komitmen tidak seimbang. Kalau hubungan tidak berkomitmen, akan menjadi tidak seimbang. Dan ketika hubungannya tidak seimbang, miskomunikasi itu akan hadir. Lalu untuk energi yang selanjutnya, pemain. Wah,
sahabat bagian, dikuasai oleh hasrat, akhirnya menjadi pemain. Ini hati-hati ya, siapapun saja kalian sahabat bagian. Kalau kalian belum masuk ke dalam cinta bersegi-segi, jangan coba-coba sahabat bagian, jangan coba-coba berhubungan atau mencoba cinta bersegi-segi. Karena itu bisa menjadi candu, seperti main judi, ya. Berharap kebahagiaan dari hal yang lain. Kalau penontonnya Kevin di sini belum pernah ngejalin hubungan cinta bersegi-segi, jangan pernah. Karena kalau misalkan di sini tidak terkontrol, bisa menjadi seorang pemain. Kalau berkaitan dari energinya dia, pemain. Aku tidak pernah serius ngejalin hubungan denganmu, aku hanya ingin bersenang-senang saja denganmu. Tuh, di sini ada energi pemain loh, dia. Karena ini bacanya general, jadi energinya banyak. Bahkan di sini ada energi kalian sedang berhadapan dengan cinta bersegi-segi, ternyata adalah seorang pemain. Kalau dia pemain, kamu udah ketergantungan secara emosional sama dia, melekat sama dia. Wow. Selamatkan diri kalian dengan berkesadaran. Lalu untuk energi yang selanjutnya, intense. Kamu bisa melihat dari sikapku ini, jujur aku tidak bisa menutupi itu semua. Kamu tahu dari caraku menyikapimu. Bahasa tubuh ini bisa membuat hubungannya deket sih. Dan dari bahasa tubuh ini yang ngerasa bahwa koneksinya itu kuat banget. Berbicara, ngomong itu bukan hanya tentang verbal. Aku, kamu pakai bahasa ini. Bahasa tubuh itu bisa menjadi non-verbal, dimana ini bisa membuat hubungannya itu ngerasa deket. Dan dia ngerasain itu, makanya dia tuh kayak pengen ada sebuah pertemuan dengan kamu. Karena dia tahu setiap kali dia bicara sama kamu mungkin terjadi miskomunikasi. Dan triggernya karena komitmen, seperti yang Kevin jelaskan tadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, cinta bersegi-segi. Ini kata hati cinta bersegi-segi, keluar kartunya adalah cinta bersegi-segi. Kalimat oracle-nya adalah mengapa aku terjebak dalam cinta ini. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Ini yang dia rasakan sahabat bagian. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Dia memang gak bisa ngelepasin kamu, tapi dia bertahan pun juga ngalamin dilema. Dan dilema paling banyak adalah miskomunikasi. Ini adalah energinya. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Suka, aku suka kamu. Tuh kan bener kan, dia masih suka sama kamu. Perasaannya dia kepada sahabat bagian apa yang paling besar untuk saat ini? Seperti yang Kevin sebutkan di kartu awal, di kartu air kedua, bahwa dia masih suka sama kamu. Dan kartu penutupnya juga sama, suka. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Artinya orang ini masih tertarik sama sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah energi yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan, terutama dalam ranah perasaannya dia kepada kamu untuk saat ini. Oke, nano-nano ya, ternyata cinta bersegi-segi. Coba kalau ini misalkan adalah sama-sama single, pasti hubungannya luar biasa, penuh dengan gairah, penuh dengan keintiman. Tapi balik lagi sahabat kebahagiaan, apapun yang sudah kalian ambil keputusan di sini, kalian sudah menikah, kalian sudah berkomitmen dengan siapapun, ya kalian harus bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahannya secara internal, karena sudah mengambil keputusan di situ. Makanya jangan buru-buru nikah deh. Ini kayaknya Kevin ngomongin diri sendiri ya, jangan buru-buru nikah. Temukan kebahagiaan dulu untuk diri sendiri. Oke, sahabat kebahagiaan, kita lihat untuk energi yang selanjutnya, yaitu adalah zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Apapun hasil bacanya Kevin di sini harus bijaksana ya, sahabat kebahagiaan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, untuk zodiaknya kita cek. Kita cek ada Cancer, lalu selanjutnya di sini ada Pisces, ada Taurus, ada Aquarius, ada Aries, ada Virgo, ada Gemini, ada Libra, ada Capricorn, dan yang terakhir adalah Sagittarius. Itu adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Dan Kevin harapkan untuk penonton baru, kalian sesuaikan dengan tema atau judul videonya ya, karena masih banyak yang bilang aku bukan cinta bersegi-segi Kevin bla 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 bla. Sesuaikan dulu dengan tema atau judulnya ya, sahabat kebahagiaan. Kalau bukan tema kamu atau judul kamu, jangan paksakan untuk menonton ya. Ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya, simple kok. Oke, kita cek.
Untuk energi yang selanjutnya, inisial nama ada huruf C, lalu selanjutnya ada huruf G, lalu selanjutnya ada huruf X, ada huruf V, ada huruf K, ada huruf E, ada huruf B, ada huruf T, ada huruf O, lalu di sini ada huruf U, ada huruf R, ada huruf S, ada huruf P, ada huruf I, lalu selanjutnya ada huruf Z, ada huruf M, Y, L, D, selanjutnya di sini ada huruf Q, ada huruf J, dan yang terakhir di sini adalah huruf H. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini ya. Soal bagian dan personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio. Rahayu, rahayu, rahayu.